pandemi atau nggak ada pandemi itu tugas kita sebagai wanita itu sama aja ya, tetap berat ya, tetap berat. Karena apa? Karena wanita adalah, apalagi seorang ibu adalah madrasahnya anak-anak ketika di rumah. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat-sahabat Bincang Faedah, alhamdulillah berkesempatan siang barokah ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ketemu lagi di acara Bincang Faedah yang hari ini hadir bersama kita tamu istimewa yang keren, yang beliau ini adalah aktivis yang kalau misalnya dibilang jarang sekali jarang sekali berhenti untuk beraktivitas. Dia juga seorang ibu yang juga punya kesibukan yang luar biasa, mengurus Shirley yang super keren dan super aktif, dan juga dia adalah seorang pengusaha yang hari ini kita akan bersama-sama membincang tentang hal yang sangat istimewa di masa pandemi ini. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Jeng Nurfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di Probolinggo apa kabar ini? Di Probolinggo musimnya ini musim angin. Kabarnya agak goyang ke sana ke sini. Anginnya kencang, dan sekarang ini di Probolinggo masuk dalam tertinggi, zona merah tertinggi se-Jawa Timur. Peringkat 1 COVID di Jawa Timur. Masya Allah. Aduh. Lumayan peningkatannya lumayan signifikan berarti ya di Probolinggo. Ya, lumayan drastis. Kalau yang awal-awalnya ada pandemi itu kita bisa sedikit yang ini. Sejak itu ada new normal itu loh. Orang-orang nggak taunya kebablasan, dikira sudah habis, sudah hilang, akhirnya kembali seperti semula. Itu yang menyebabkan tingginya kenaikan angka COVID di Probolinggo. Oke, Masya Allah ya. COVID-19 ini segera berakhir dari bumi kita tercinta. Rasanya sudah gerah begitu, pengen kemana-mana, pengen sama teman yang ada di luar kota, tapi ternyata masih belum diizinkan. Kemarin memang di beberapa kota sudah mulai dibuka new normal, disampaikan bahwa ada wacana new normal, tapi ternyata ini dimanfaatkan berlebih oleh masyarakat. Banyak masyarakat yang nggak paham bahwa new normal itu kita masih tetap waspada dan hati-hati ya. Pengertian mereka itu new normal itu sudah selesai, sudah habis masa karantinanya, akhirnya mereka seperti biasa lagi. Iya. Ini yang menjadi permasalahan gitu. Baik, Mbak Nurfa, ini kalau misalnya kita lihat bersama-sama ya, ini seorang perempuan, apalagi panjenengan adalah seorang pengusaha, ibu rumah tangga, dan juga aktivis yang luar biasa kesibukannya. Ya, langsung bayangin cuman begitu. Nah, ini bagaimana dengan pandemi yang hari ini ada peran ganda seorang perempuan, peran ganda seorang ibu yang luar biasa. Kalau di awal-awal mungkin kita bisa menyerahkan semua beban pendidikan, kalau kita di rumah tetap mendampingi sih. Cuman hari ini kan masa daring kayak begitu. Banyak yang di wilayah saya ini yang mengatakan bahwa daring make me darting kayak begitu. Daring membuat saya darah tinggi. Nah, ini kira-kira yang dirasakan oleh Mbak Farida sendiri dan juga mungkin teman-temannya Mbak Farida yang ini kayak gimana gitu. Bisa diceritakan bagaimana kesibukan panjenengan dengan seluruh dan seabrek aktivitas ini. Ya, terima kasih Senima. Saya rasa ada pandemi atau nggak ada pandemi itu tugas kita sebagai wanita itu sama aja ya, tetap berat ya, tetap berat. Karena apa? Karena wanita adalah, apalagi seorang ibu adalah madrasahnya anak-anak ketika di rumah. Sebelum ada pandemi pun ini kita sudah berat loh, sebagai pelayan suami yang pertama gitu. Yang kedua sebagai pengasuh dan penjaga bagi anak-anak kita. Terus sebagai koki, sebagai manajer keuangan dan lain sebagainya. Itu kan peran seorang wanita dan ibu. Nah, ditambah ada pandemi ini, tambah beratlah lagi tugas kita sebagai seorang ibu dan wanita. Dengan adanya pandemi ini, kegiatan belajar mengajar difokuskan
di rumah masing-masing, dan itu artinya adalah rumahku madrasahku, ya. Kembali ke peran wanita, seutuhnya bahwa di rumah adalah kita sebagai madrasah dan ibu bagi anak-anak kita. Nah, ini kita dituntut untuk memahami segala kegiatan belajar mengajar yang sebelumnya kita nggak tahu menau. Kalau dari dulunya sebelum ada pandemi, kita ketemu anak sore sampai malam, kita masih bisa pagi bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, sekarang 24 jam full kita mendampingi anak-anak dan harus paham dengan segala pelajaran yang diberikan kepada gurunya. Nah, ini tantangan bagi kita semua, tantangan bagi para ibu di rumah. Di samping peran ganda yang sebelum pandemi ini sudah berat, sekarang bertambah berat. Nah, kata jenengan tadi darting, memang iya benar darting, tapi kita harus bisa menguasai dan bisa mengatasi. Gitu. Ya. Salah satu strategi yang mungkin diterapkan oleh Mbak Farida sendiri, kalau misalnya pada posisi-posisi yang dianggap sebagai bagian dari peran ganda ini strategi yang digunakan supaya memang dartingnya tidak berlebih begitu, ini bagaimana? Ya, kalau nuruti darting setiap hari jeng darting, soalnya kan anak itu kalau belajar di rumah ketemu sama orang tuanya sendiri itu beda sikapnya dengan ketika di sekolah. Kadang kalau di sekolah dia, kalau gurunya yang bilang A dia pasti nurut. Kalau di rumah beda, aduh bisa perang. Oke, ini strateginya kan, saya aja itu. Lebih percaya atau lebih nganggep kalau misalnya yang bilang itu bu gurunya. Tapi kalau misalnya orang tuanya sendiri yang bilang, ini kayaknya banyak yang sambat begitu. Ya kenapa sih anak yang dibilangin? Dia lebih percaya pada gurunya meskipun sebenarnya caranya juga sama gitu. Nah, ya itu. Langkah strateginya, kalau awal-awalnya saya gini, ini kalau dibiarkan begini bisa stres, yang stres bisa saya gitu. Saya stres hadapi gara-gara anaknya ngajari pelajaran itu. Akhirnya saya mencari cara bagaimana supaya anak ini dia belajar sendiri, memahami pelajarannya sendiri. Saya hanya memantau dan membantu gitu. Akhirnya kalau ada tugas gitu, saya suruh kerjakan sendiri. Kalau nggak paham baru bertanya. Jadi kita nggak mengajari A sampai Z buat benar-benar seperti itu. Iya. Apalagi pada beberapa pelajaran yang memang mungkin belum taruh, misalnya kita mungkin ada yang jurusan matematika, ada jurusan sains, tapi bagaimana dengan jurusan-jurusan yang lainnya yang kita harus memahamkan tentang matematika, untuk memahamkan tentang bidang sains dan sebagainya. Ini kan butuh tenaga ekstra kayak begitu. Apalagi kalau untuk pelajaran matematika sendiri kan harus disertai cara di runtutan-runtutan. Mungkin ada beberapa sekolah yang gurunya itu menerapkan sistem yang mungkin gurunya datang ke rumah. Tapi kalau pada posisi-posisi di zona-zona merah menuju hitam itu kan yang memang tidak dimungkinkan untuk itu semuanya. Nah, dulu itu beberapa minggu yang lalu tuh sempat ada di sekolah itu masuknya cuma 1 minggu sekali, itu untuk pelajaran yang susah aja, yang dikiranya kita tidak menguasai kayak matematika tadi. Nah, berhubung kita sekarang masuk zona merah lagi, dikembalikan lagi ke orang tuanya, biasanya itu gurunya melalui daring atau dengan panduan video atau WhatsApp gitu, anaknya dipandu satu persatu. Nah, kayak gitu kan nggak maksimal. Akhirnya kita nggak mau berusaha untuk belajar lagi pelajaran SD. Kayak ini, di samping harus belajar lagi pelajaran yang memang kadang itu sudah kayak terlupa begitu, karena memang kita sudah repot dengan segala dan seabrek aktivitas yang harus kita lakukan di luar dengan kegiatan organisasi, kemudian ditambah lagi ini tadi amatur dari awal bahwa ternyata tambahan peran ganda seorang perempuan ini memang benar-benar mengimbas banget, apalagi di masa pandemi kayak begini. Ngimbas sekali, Jeng. Karena kita sebagai ibu, sebagai seorang istri, sebagai wanita ini merupakan ini juga tolak ukur pencegahan COVID. Kita di keluarga juga pasti memastikan seluruh anggota keluarga bisa nyaman dan aman berada di rumah. Selama bapaknya kerja di rumah, misalnya anaknya sekolah di rumah, kita harus bisa menciptakan suasana nyaman dan aman ketika di rumah. Itu kayaknya persoalan yang lebih sulit daripada mengajar pelajaran itu bagi saya gitu.
Terus kalau misalnya tadi mungkin ada beberapa yang tadi disampaikan oleh Mbak Farida ini, strategi-strateginya bagaimana kita harus apa ya, membuat anak ini nyaman untuk belajar, terus kemudian juga tetap kita harus mempelajari lagi lah, kita mempelajari lagi dari awal SD itu. Nah, kalau misalnya saya kembalikan dengan panjenengan, kalau misalnya ini posisinya kan panjenengan juga aktivis, seorang aktivis organisasi, terus kemudian juga seorang program keluarga harapan, terus kemudian juga pengusaha, juga seorang istri, seorang ibu. Ini kan peran yang luar biasa banyaknya ini. Bagaimana cara apa ya mengatur waktunya, terus bagaimana cara manage semua itu sehingga semuanya bisa terlaksana dengan baik ya. Nah, sebelumnya ini waktu awal-awal pandemi ini saya ini bingungnya luar biasa bagaimana membagi waktu antara membarengi menemani anak belajar dengan kegiatan saya di luar. Akhirnya saya menemukan cara bahwa saya ini harus komunikasi dengan anak saya. Akhirnya saya dengan anak saya membuat suatu list atau apa jadwal kegiatan dia mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi saya list. Ini jam sekian adik maunya apa, belajarnya jam berapa, kita tugas daring jam berapa. Jadi saya keluar rumahnya atau kalau ada kegiatan menyesuaikan dengan setelah anak saya tugas daring dari sekolahan itu. Itu saya persiapkan buat jadwal bareng anak saya, jadi dia tidak ada rasa keterpaksaan untuk mengerjakan jadwal itu, list jam-jamnya itu. Jam sekian ngapain, jam sekian ngapain, sudah ada aturannya sendiri. Ya, ini porsinya mungkin ini. Kalau misalnya ini porsinya dengan suami. Kalau misalnya kan itu kan tidak hanya seorang ibu yang harus berperan dalam proses pendidikan anak, yang tidak yang berperan utuh dalam proses di sisi rumah tangga, keluarga dan sebegitu. Nah, ini proses adakah misalnya ada negosiasi yang dilakukan supaya ini bisa terlaksana juga begitu semuanya. Jadi peran panjenengan di sisi keluarga ini tidak terbengkalai dengan seluruh kegiatan yang ada di rumah. Terus juga artinya peran domestik bisa terlaksana, peran yang di luar juga bisa terlaksana begitu. Ya, tentunya ada ya komunikasi dan negosiasi dengan pasangan kita karena kan kita partner gitu. Harus tetap ada komunikasi, negosiasi dan musyawarah bagaimana kedepannya selama pandemi ini kita sama-sama enak. Kebetulan suami juga ini juga WFH jadi full dari rumah juga, jadi bisa gantian gitu Jen. Berarti seluruhnya bisa terlaksana dengan baik ya karena memang ada proses-proses negosiasi dan juga memang ada komunikasi Nah, ini yang mungkin harus memang benar-benar dipegang oleh banyak orang. Nanti acara ini kan akan disiarkan juga di kanal YouTube Anvia Official begitu. Jadi nanti bisa menjadi pelajaran bagi semuanya bahwa supaya peran ganda seorang perempuan ini tidak terlalu berat, berarti ada poin-poin yang memang harus dilaksanakan ini tadi. Jadi kan kalau misalnya hari ini lagi rame-rame memang perempuan ini lagi memegang peran ganda yang luar biasa banyaknya dengan seabrek tugasnya. Sehingga bagaimana kalau misalnya diciptakan keadilan gender dalam keluarga ini bisa benar-benar terpenuhi sehingga kemaslahatan kan bisa terpenuhi semuanya begitu. Nah, kalau misalnya begini, kalau pesan-pesan dari Mbak Farida sendiri untuk ibu-ibu yang ada di luar sana dan juga teman-teman yang mungkin aktivis ataupun teman-teman yang memang hanya sebagai ibu rumah tangga, terus kemudian ya setiap orang memang punya latar belakang yang berbeda-beda. Ada juga yang memang dia pure dia ibu rumah tangga, full ada di rumah dan tidak mengurus yang lainnya. Tapi ternyata seorang ibu rumah tangga yang hari ini kena pandemi ini juga banyak orang bilang banyak sahabat bahwa daring make me darting gitu tadi. Sedikit-sedikit dia mesti marah, kebanyakan yang tinggi lebih banyak perempuan daripada laki-laki begitu. Apalagi yang sudah aktif di luar ini. Dan mungkin bisa disampaikan tips-tips kiat-kiat buat semuanya meskipun dari latar belakang yang berbeda-beda ini. Yang pertama untuk jadi seorang ibu apalagi di masa sulit sekarang ini bukan hanya kita aja semua mengalami masa sulit ini, apalagi kita. Ini kuncinya hanya satu, harus bahagia. Jadi ibu zaman sekarang harus happy dan bahagia, sehat lahir batin. Karena kalau kita bahagia, kita sehat, otomatis seluruh anggota keluarga juga akan merasakan manfaat dan aura kebahagiaan kita.
Terus memang kita dituntut untuk cerdas ya sekarang ini, apalagi kondisi susah seperti ini, kita harus cerdas menyikapi banyak hal perubahan-perubahan yang ada dalam hidup kita, dan kita juga harus smart, lebih mementingkan kebutuhan yang urgent kira-kira nggih, termasuk kepentingan keluarga, kesehatan, kenyamanan dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini ya, di satu sisi memang kadang dartingnya seorang ibu, seorang perempuan ini tidak hanya pada poin ketika harus menjadi guru, jadi seorang pengajar bagi anaknya ketika di rumah. Ini ditambah lagi dengan beban yang lanjutan ketika dia menjadi single parent. Gitu. Kadang dia tambah lagi satu peran lagi yang harus dilaksanakan, yaitu dia harus menjadi kepala rumah tangga di sana. Nah, ini mungkin ada beberapa kasus yang mungkin di sampingnya Mbak Farida sendiri, dan juga mungkin pernah di Farida ini, mungkin ada tips-tips dari Mbak Farida, mungkin juga selaku aktivis, selaku yang juga punya peran ganda yang luar biasa, meskipun ini poin-poin di masa pandemi ini, tapi tetap bagaimana tetap bisa terlaksana begitu. Yes, luar biasa ini. Memang banyak di sekitar saya menemui ada wanita tangguh yang luar biasa menjadi single parent, berfungsi sebagai ibu, sebagai ayah, dan sebagai pencari nafkah bagi keluarganya. Ini tidak mudah, saya melihat di sekeliling saya, tapi mereka ini tangguh sekali. Mereka selalu bisa mengatasi berbagai persoalan, termasuk membagi waktu antara dia bekerja di luar dengan bekerja di luar dengan menjaga anaknya ketika belajar di rumah. Itu ada, ini salah satu teman saya juga gitu, single parent, tapi dia bisa membagi waktu. Kebetulan pekerjaannya itu bisa dilakukan dibawa ke rumah gitu, jadi bisa sambil bekerja sambil menjaga anaknya yang ada di rumah. Mungkin kondisinya tiap orang juga nggak beda gitu. Banyak, ada juga yang bekerja di pabrik. Nah, ini banyak yang menitipkan anaknya, sementara kepada tetangganya atau ke ke mertuanya gitu juga banyak. Berbagai cara dia lakukan untuk berupaya untuk survive dan memecahkan persoalan itu. Iya. Kalau menurut Mbak Farida sendiri, hari ini kan memang perempuan itu dituntut untuk pinter begitu. Terus pada teori-teori orang terdahulu, pinter-pinternya, sak tinggi-tingginya pendidikan seorang perempuan, pasti dia nanti akhirnya juga ikut suami ya begitu. Nah, bagaimana mengubah stigma ini juga yang memang dari dulu ada stigma-stigma kayak begini tuh. Nah, ini kan terbukti kan, zaman dulu ngapain juga perempuan kelihatan tinggi-tinggi ya gitu kan sama kayak gitu juga. Nah, ini terbukti. Kalau kita hari ini nggak pinter, kita hari ini nggak sekolah, nggak mungkin kita bisa mempelajari anak kita di rumah, kan gitu. Harusnya kita sebagai seorang ibu, calon ibu dan sebagai perempuan harus punya bekal yang banyak, bekal yang semaksimal mungkin, ilmu untuk mengajar anak-anak kita nanti. Gitu. Kalau hari ini kita nggak pinter, nggak mungkin kita bisa mengikuti perkembangan zaman dengan mengajar sekolah di rumah ini. Iya. Jadi ibu, jadi guru, jadi istri, jadi pengusaha, jadi aktivis. Luar biasa ini perannya. Jadi memang mengubah yang ada di masyarakat tentang bahwa perempuan itu nantinya kodratnya adalah kodrat yang dalam poin pengertian lama kan disampaikan bahwa kodratnya perempuan itu ya wis 3M gitu. Kalau orang Jawa bilang macak, masak, mana kayak begitu. Istilahnya kan ini juga. Tetapi hari ini kan banyak sekali perempuan-perempuan yang sudah berada di ruang publik, tidak hanya di peran domestik, tetapi di peran publik yang akhirnya si perempuan itu dituntut untuk bisa mandiri, bisa berpendidikan seperti itu. Dan pada poin akhir tetap saja sih ada di beberapa tempat itu upah dari perempuan sendiri ini tidak bisa melebihi upah yang ada di laki-laki. Tetapi ketika kita perhatikan cara bekerjanya, ini sebenarnya lebih telaten, lebih kalau misalnya hasilnya yang perempuan gitu.
ini bagaimana ya cara untuk menghilangkan stigma-stigma ini sendiri sehingga antara laki-laki dan perempuan ini tidak banyak berbeda begitu. Monggo dilanjut nggih. Ya, ya. Ini tadi sampai pada poin di mana perempuan ini masih dianggap 3M begitu, masak, macak, mana, dan kemudian di masyarakat bahwa perempuan itu hanya mengurusi peran domestik aja, nggak usah ke peran publik. Ya sudah, perempuan itu swarga nunut, rokok katut, kayak begitulah. Nah, ini kalau misalnya di selaku seorang aktivis seperti panjenengan yang juga melaksanakan peran domestik, juga melaksanakan peran publik, ini bagaimana sih untuk menghilangkan stigma yang ada di masyarakat ini? Ya memang ini apa namanya, persoalan yang dari dulu sekarang ada yang memang kayak gitu. Kita selalu termarginal, kita selalu terpinggirkan. Kayak yang jenengan bilang tadi, kalau pekerja wanita itu harusnya gajinya lebih tinggi, tapi ternyata kenyataannya kita digaji yang lebih rendah dari laki-laki, padahal apa namanya, pekerjaannya kita lebih teliti, lebih bagus dan lebih rapi mungkin gitu ya. Nah, memang ini persoalan yang dari dulu ada. Saya juga bersama sahabat-sahabat di sini selalu apa namanya, memberi semangat kepada teman-teman yang lain untuk selalu berperan aktif dan apa namanya, aduh sinyalnya. Iya, ya itu tadi kita selalu apa namanya mendukung teman-teman yang apa, pelaku yang pekerja itu, kita selalu memberi masukan dan motivasi gitu. Iya. Oke, ini ditambah lagi begini, panjenengan kan seorang pengusaha yang di usahanya itu ada karyawannya ada laki-laki dan perempuan. Nah, kalau menjadi pengusaha seperti ini, untuk apakah ada sisi sisi poin perbedaan gaji, perbedaan pekerjaan, atau bagaimana yang ada dalam struktur yang ada dalam usaha yang dikembangkan oleh Mbak Farida ini? Oh, ada, tentunya ada. Tapi kalau di karyawan saya tuh ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kalau yang perempuan khusus untuk saya tugaskan untuk apa namanya, ngepeni barang halus lah. Istilahnya apa namanya, yang rapi, bagian rapi gitu, menjahit rapi gitu. Kalau yang perempuan saya tugaskan untuk tenaga kasar. Yang laki-laki, yang laki-laki saya tugaskan untuk bagian tenaga kasarnya. Gitu. Memang ada perbedaan gaji. Kalau di laki-laki kan mereka apa namanya, memang lebih tinggi gajinya. Soalnya sesuai dengan pekerjaannya juga, Jeng. Jadi masih tetap ada sisi poin perbedaan ya antara laki-laki dan perempuan. Tapi mungkin dari tingkat kekuatannya mungkin bisa dikatakan yang dilakukan oleh pekerja laki-laki ini lebih banyak daripada yang perempuan begitu. Yeah, lebih berat yang laki-laki memang, tanggung jawab dan segi pekerjaannya. Oke. Ini jadi ya. Halo. Ya, jadi terlalu jauh ini nanti. Kita akan fokusnya pada Oke. Karena ini. Nah, kalau misalnya ini dikaitkan dengan aktivitas yang dilakukan oleh panjenengan yang ada di sana, kan panjenengan selama ini menjadi poin aktivis yang malang melintang di beberapa kegiatan, menjadi pendamping, menjadi pendamping program Keluarga Harapan, menjadi aktivis di Fatayat NU ini. Nah, ini cara membagi waktunya, kalau tadi disampaikan setelah Shirley selesai tugasnya dan sebagainya begitu, setelah selesai tugasnya ada di rumah dan sebagainya begitu, baru bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di luar rumah atau peran publik ini yang dilaksanakan. Nah, pernah nggak sih kalau misalnya ada suatu hal yang memang harus memaksa, harus meninggalkan tugas yang di domestik ini? Ya pernah. Sama aja kayak jenengan lah, jam terbangnya sudah tinggi, sama aja. Kita gimana pinter-pinternya membagi waktu dan mengatur supaya itu bisa balance dan jalan semua. Kalau kadang ada yang kita bertabrakan atau barengan gitu, harus kita ada yang kita korbankan, pasti ada salah satu yang harus kita tinggalkan atau nanti kita ganti dengan hari yang lain gitu. Ya, kalau banyak-banyaknya, kalau misalnya lebih diminta memilih begitu.
yang harus dikorbankan ini yang mana gitu. Aduh. Kalau bisa nggak ada yang dikorbanin, bisa balance semua. Supaya bisa balance semuanya. Kira-kira porsinya yang banyak dikorbankan ini porsi yang sebelah mana begitu? Tetap porsi yang paling banyak yang kita handle, yang kita pilih ada tetap porsi untuk keluarga. Gitu, tetap porsi yang paling nomor satu keluarga. Baru urutan kedua pekerjaan kita di luar, aktivitas kita yang lainnya itu baru urutan yang nomor dua dan nomor sekian. Ya, Jadi tapi tidak ada kesalahan ya selama masa pandemi ini sampai kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Tadi kan disampaikan bahwa peran domestik ini yang harus didahulukan apalagi kalau dengan anak dan adalah satu. Jadi kalau misalnya kegiatan-kegiatan kayak pendampingan, kegiatan-kegiatan kayak aktivitas di ini berarti memang selama ini tidak pernah ada masalah begitu, maksudnya harus meninggalkan poin-poin ini untuk keluarga begitu. Iya, ya selama ini tidak ada masalah dan alhamdulillah bisa kita kita handle, kita atur waktunya agar semuanya bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan tanpa mengganggu haknya anak saya, haknya suami saya dan haknya yang lain. Allah bisa. Ya, luar biasa sekali. Kalau misalnya hari ini saya bisa menarik sebuah benang panjang begitu dari hasil perbincangan, ada hal-hal yang positif dan ada hal-hal yang negatif yang ada di masa pandemi ini. Nah, mungkin dari panjenengan ada positif statement kita akhiri bincang faedah kesempatan hari ini. Kita sendiri orang yang ada di luar sana mungkinnya ini mungkin ada tambahan di closing statement. Pesan saya untuk semua ibu-ibu di seluruh tanah air yang sedang menghadapi pandemi ini agar menjaga kesehatannya. Jadi ibu tidak boleh sakit, kalau sakit sedikit aja sudah repot, hancur berantakan nanti urusannya. Jadi ibu zaman sekarang itu ibu seorang wanita dan seorang ibu juga menjadi ujung tombak pencegahan COVID-19. Karena apa? Karena pastinya seorang ibu dan seorang wanita menjaga keluarganya, menjaga anak-anaknya agar aman, sehat, dan terhindar dari virus ini. Seorang ibu juga yang selalu mengingatkan anak-anaknya untuk cuci tangan kalau mau makan, cuci tangan kalau mau masuk rumah, mengingatkan suaminya agar selalu ketika beraktivitas di luar untuk menjaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker dan segalanya itu. Itu menurut saya itu untuk peran ganda ibu-ibu di zaman sekarang adalah menjadi ujung tombak pencegahan COVID-19 juga. Ya, ada satu yang terlewat tadi. Mungkin gimana? Ingatnya baru di akhir. Kalau misalnya ada peran ganda seorang ibu sebagai aktivis, sebagai pendamping program keluarga harapan, sebagai pengusaha, sebagai istri dan sebagai ibu. Peran suami sendiri untuk memenuhi atau membantu melaksanakan program atau peran-peran gimana? Kalau peran suami gimana gitu? Apakah hanya mungkin ya juga sudah ini istri aja yang melakukannya, sudah ini istri aja yang melakukannya gitu, ataukah yang dilakukan oleh suami hasil dari negosiasi ini tadi? Tetap suami sama istri harus tetap kerjasama. Kita nggak mungkin bisa mengerjakan semuanya itu sendirian. Harus tetap kerjasama dan komitmen yang baik antara suami dan istri. Jadi kita bagi tugas. Suami saya juga perannya sangat besar dalam keluarga. Saya juga begitu membantu apa yang seharusnya kita lakukan dalam keluarga. Pokoknya rohmah. Bagi peran, artinya dalam rumah tangga ini bisa berbeda balance antara kerjasama bisa terlaksana supaya memang yang di ujungnya kemaslahatan ini bisa tercapai. Terima kasih atas waktunya kesempatan hari ini. Sama-sama. Semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah. Amin.
segera berakhir dari bumi kita tercinta sehingga kita bisa untuk ketemu darat lagi seperti dulu. Oke, saya akhiri bincang faedah pada ini. Terima kasih atas hadirnya Mbak Nurfa. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Ya, teman-teman bincang faedah, alhamdulillah demikian tadi perbincangan kita dengan Mbak Faridatun Nikmah, salah satu aktivis Partai Nahdlatul Ulama di Probolinggo. Beliau juga seorang pendamping program Keluarga Harapan, seorang ibu, seorang istri, dan juga seorang pengusaha yang punya banyak sekali karyawan. Itu ternyata bisa terlaksana dengan baik karena ada sisi-sisi negosiasi yang luar biasa, ada balance-nya peran antara suami dan istri, dan juga kemaslahatan bisa terjaga semuanya. Baik, saya akhiri bincang faedah pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan manfaat semuanya. Wallahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia kuat itu